saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke? Tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K, maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar. Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai seorang calon presiden, di mana kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, Pak Anies selalu menduduki di peringkat 3 atau nomor buncit. Padahal Pak Anies Muhaimin ini mendapatkan nomor urut 1, nomor urut dari KPU. Tetapi dari berbagai lembaga survei ternyata Pak Anies di nomor urut 3. Percaya atau tidak percaya, itulah lembaga survei. Namun nanti yang bisa membuktikan adalah di pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilunya dilakukan dengan fair play, dengan jujur, tidak curang. Karena kecurangan bisa terjadi kalau ada kesempatan dan ada pelakunya yang melakukan itu. Nah, terkait Pak Anies Baswedan ini cukup menarik, teman. Ketika Pak Anies memimpin menjadi Gubernur DKI Jakarta, posisinya memang menjadi target bulian, menjadi target dipinggirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Pak Anies Baswedan. Bahkan, teman, kalau kita lihat di tahun 2018, ketika pada saat itu Persija menang, teman ya, mendapat juara, itu kan dianugerahi piala dari presiden. Nah, disitulah Pak Anies kan ingin juga bersama Pak Jokowi mendampingi Pak Jokowi memberikan trofi hadiah kepada Persija. Dan ada klarifikasi dari Marwar Sirait, katanya itu merupakan kesalahannya. Jadi kesalahan seperti apa kita juga tidak tahu. Padahal ini gubernur, teman. Gubernur dilarang turun. Berarti kan ada yang memberikan instruksi, memberikan arahan kepada Pas Pampres. Pas Pampres tentunya hanya menjalankan tugas, teman. Jadi ada orang kuat tentunya yang melarang Pak Anies turun ke lapangan untuk mendampingi Pak Presiden memberikan trofi, piala, penghargaan kepada Persija. Nah, mulai dari itu, teman, ini sudah terlihat bahwa Pak Anies memang dipinggirkan. Pak Anies bagaimana tidak muncul ke publik sehingga Pak Anies tenggelam. Ternyata, teman, justru dengan desakan, memojokkan, mengkritisi Pak Anies, membuli Pak Anies, justru nama Pak Anies melejit. Dan sampai hari ini Pak Anies justru menjadi calon presiden, berkontestasi dengan Pak Prabowo maupun dari Ganjar Pranowo. Jadi nama Pak Anies terus melejit dan bahkan bisa mungkin, teman, Pak Anies bisa masuk putaran kedua. Putaran pertama lolos, kemudian masuk di putaran kedua. Bisa mungkin terjadi seperti itu. Nah, teman-teman, kali ini ada yang juga cukup menarik di
DPR RI bahwa ada usulan mengenai Gubernur DKI Jakarta nanti dipilih oleh Presiden, diberhentikan oleh Presiden. Ini menarik menjadi perbincangan, teman. Kalau ini terus wacana terus diisukan kemudian disetujui DPR, bisa mungkin ini terjadi. Gubernur DKI Jakarta dipilih diberhentikan oleh Presiden. Namun ada beberapa partai politik yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini. Kita ambil berita teman dari Kompas. 7 parpol menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. Siapa pengusul pasalnya? Mayoritas fraksi di DPR menolak usulan Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden, sebagaimana tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Tak sampai di sana, mereka juga mengaku tak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam pasal 10 ayat 2 rancangan Belait itu masuk. Ketika RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna Selasa 5 Desember 2023 lalu, hanya fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Ahmad Baidowi Awi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draft untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dalam menunjuk langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Sehingga usulan atau pendapat dari DPRD akan bersidang siapa nama-nama yang akan diusulkan. Itulah proses demokrasinya di situ, sambungnya. Lantas seperti apa pandangan dari fraksi? Pertama dari PDIP. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP, Junimat Girsang menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukan Presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Menurut Junimat, usulan tersebut menandakan kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Frame of reference menunjukkan gubernur oleh Presiden menurut saya bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Ini namanya kemunduran demokrasi, ujar Junimat saat dimintai konfirmasi Rabu 6 Desember 2023. Kemudian dari Partai Golkar, Ketua Komisi 2 DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya belum setuju dengan mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta. Kami Partai Golkar belum setuju terkait soal itu, ujar Doli saat diminta konfirmasi Rabu 6 Desember 2023 malam. Kemudian dari PKB teman ya, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar juga tak sepakat dengan usulan ini. Ia menilai usulan tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi di tanah air. Ya, itu bahaya dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, ujar calon wakil presiden nomor urut 1 di Kabupaten Berun, Aceh, Rabu 6 Desember 2023. Kemudian Nasdem teman. Anggota Badan Legislatif Balik fraksi Nasdem, Taufik Basari menegaskan menolak usulan ini. Tak hanya itu, Nasdem juga ingin mendorong agar pilkada di Jakarta tak hanya terjadi di level provinsi, tapi juga di tingkat kota madya. Kemudian Demokrat teman-teman, anggota Badan Legislatif Balik DPR fraksi Demokrat Herman Khairun mengatakan sebaiknya Gubernur Jakarta tetap dipilih rakyat, bukan ditunjuk Presiden. Kemudian kita lihat lagi dari PKS, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS, Muhammad Iqbal menegaskan pihaknya menolak usulan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta ditunjuk Presiden. Kemudian yang nomor 7 yaitu Partai Amanat Nasional, yang samdatnya juga menolak terkait usulan bahwa Gubernur Jakarta dipilih atau diberhentikan oleh Presiden. Nah, menurut pendapat saya teman-teman ya, bahwa Gubernur DKI Jakarta itu sebaiknya dipilih secara langsung seperti yang tahun-tahun kemarin dipilih lewat pilkada. Jadi warga masyarakat memilih siapakah gubernur yang disukai. Seperti yang kemarin kan sudah berjalan terkait pilkada DKI Jakarta. Mengapa ini mau dipilih oleh Presiden? Berarti ini kan kemunduran.
kemunduran demokrasi. Nah, saya sepakat dengan para partai yang menolak bahwa Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden, ditolak, dan sepakat bagaimana Pilkada DKI Jakarta itu terus dilakukan seperti kemarin. Sudah bagus teman-teman. Biar apa? Biar tidak terjadi faktor-faktor yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa jadi kalau Presiden punya kewenangan itu, bisa mungkin karena saudaranya, bisa mungkin karena anaknya mungkin diangkat menjadi gubernur, ini bisa mungkin terjadi. Karena ini kan ditunjuk oleh Presiden. Presiden berhak menunjuk siapapun yang dikehendaki kalau dia punya kewenangan untuk itu. Oleh karena itu, untuk menjadi gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan lewat pemilu, dan itu saya pikir fair, dan itu lebih baik, akan membawa kebaikan untuk warga DKI Jakarta. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.